Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Betul sekali ya. Kembali lagi bersama saya Doan dan juga Om Gusti Wawan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doan dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Gusman kembali lagi di Jogja. Ya. Tadinya kita berencana mau bikin kontennya di base camp virtualnya MIDI di Bandung ya. Cuman karena Mas Doan sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan event besar holding group kita untuk gala dinner tanggal 22 Februari nanti ya, akhirnya Ya, kita bikin kontennya di Jogja lagi. Jogja. Om Gusmannya yang bela-belain datang ke Jogja. Sama aja. Terima kasih Mas Doan. Ini kita sekarang di Hotel Ritz Jogja ya. Tepatnya di lantai berapa ini? Ini di lantai 9. Di lantai 9 ya, di tempatnya orang-orang breakfast ya. Tempatnya enak ya, outdoor, Ada indoor, ada outdoor. ada indoor, ada outdoor ya. Keren sih tempatnya. Oke, Om Gusman, Siap. seperti biasa kalau Om Gusman muncul itu pasti akan membawakan sesuatu yang istimewa, Insya Allah. Yang bermanfaat. yang bermanfaat bagi teman-teman trader. Insya Allah. Nah, itu sesuatu yang pertamanya apa? Golden apa? LBO. Oh sorry. Apa nih yang dimaksud nih? Miracle Box apa? Oh Miracle Box itu. Terus ada LBO London Record yang juga hampir mirip dengan Miracle Box. Ya. Iya. Terus kemarin ada apa namanya? Vibo Stocks. Vibo Stock ya. Ada Emma Stocks. Iya. Kali ini kita insya Allah akan sedikit kupas tentang BBMA, BBMA. Bollinger Bands Moving Average. BBMA itu kalau saya pernah baca, pernah lihat juga, pernah dengar juga, itu dari Malaysia ya. Seperti itu. Bisa jadi Basicnya ya. basicnya memang dari sana. Sekarang kan cuma masalahnya dengan percepatan digitalisasi itu memang sudah cukup lama sebenarnya BBMA itu disonding ya oleh perisetnya. Cuman kan kita nih kalau dari teman-teman riset departemen memang meriset ulang kajiannya, terus akurasi dari teori-teori yang diinformasikan oleh teman-teman trader dari overseas. Oh gitu. Ya karena apa ya, market itu dinamis ya. Betul. Market itu dinamis, selalu berkembang, selalu terjadi perubahan. Jadi mungkin BBMA dulu diciptakan oleh siapa itu, ahli siapa dulunya, dengan perkembangannya zaman ya, yang dulu itu sudah mungkin tidak begitu relevan, sekarang di riset lagi, dikembangkan lagi sama Om Gusti Wawan ya. Iya. Oke, tidak sabar lagi untuk menunggu paparan dari Om Gusti Wawan tentang BBMA. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja konten edukasi trading hack kita dengan materi adalah Bollinger Bands Moving Average. Itu perpaduan dua indikator dasar sebenarnya, indikator bawaan juga. Ya. Dimana, tapi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kita harus sampaikan disclaimer ini karena bahwa performance signal trading atau indikator atau trading otomatis di masa lalu bukan jaminan performa yang sama di masa mendatang. Nah itu. Jangan-jangan, jadi ini biar saya ini gak foto. Pergerakan memang beda. Terutama jika market behaviornya berubah. Jadi ini disclaimernya nanti mungkin harus ditanyakan juga. Ya. Jangan mengejas kita yang menyampaikan informasi jurus trading hack ini seolah-olah kita ini melakukan sebuah jebakan Batman. Iya. Nah, penggunaan trading tool tidak menghilangkan potensi risiko. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa dengan trading tool yang sudah kita miliki, yang sudah terafiliasi di MarketWatch, di MetaTrader itu akan memberikan jaminan bahwa kita tidak berisiko. Itu yang harus kita sampaikan dulu. Nah, berikutnya BBMA kita
Ini cocok untuk mereka yang satu kesulitan menggunakan laptop atau PC. Oh, Karena kesibukan mereka yang mobile mungkin. iya. Jadi tidak sempat lagi untuk lihat-lihat. Buka PC, nggak buka laptop, nggak sempat. Jadi ini BBL sangat cukup cocok, tinggal di nanti. Terus cocok bagi mereka yang ingin tetap trading di tengah-tengah kesibukan. Ya. Sibuk apapun, indikator trading BBMA ini memberikan potensi kita untuk bisa mendapatkan sinyal kapan in, kapan out. Jadi bisa diaplikasikan di aplikasi mobile ya? Iya. Nah ini memang spesial buat teman-teman yang sibuk, bahwa aplikasi BBMA ini bukannya hanya di aplikasi mobile, di laptop PC juga bisa. Cuman ini lebih memudahkan bagi teman-teman yang mungkin tidak sempat lagi buka-buka laptop, buka-buka PC. Ya. Jadi cukup dengan Androidnya, dengan media gadgetnya, mereka sudah bisa melakukan transaksi. Nah, berikutnya adalah ini cocok dengan teman-teman yang senang dengan indikator bawaan. Memang nggak perlu diinstall, nggak usah memang ada semua, ya, ada semua di Meta udah ada semua. Tinggal kita pilih indikatornya apa. Mungkin pasti ada, BBM ada, CCI itu juga ada, yang macam-macam lah. Sebenarnya hampir semuanya itu ada. Tidak perlu diinstal dari market yang lain. Seperti beberapa kayak Point Zero itu kan juga jualan banyak indikator, tapi kan harus diinstal, harus dibeli dulu, harus dibeli dulu. Kayak apa yang kita punya Metal Box itu harus diinstal, nggak bisa otomatis karena bukan indikator bawaan. Oke. Jadi informasinya itu buat teman-teman yang masih baru, yang masih newbie ya, bahwa di MetaTrader itu khususnya untuk laptop atau desktop itu ada dua jenis indikator ya, indikator yang custom sama indikator yang bawaan. Kalau indikator bawaan itu juga bisa terlihat di aplikasi mobile ya, tapi yang indikator custom yang beli dari pihak ketiga ya, itu hanya bisa terinstal di desktop atau di laptop gitu ya. Nah, yang Om Gustiawan ini akan bawakan ini yang indikator bawaan, jadi bisa diinstal bukan diinstal lagi ya, karena memang sudah bawaan. Ya, tinggal ya. di ininya, tinggal diaplikasikan saja di aplikasi ponsel masing-masing lah. Ponsel masing-masing. Ya. Oke, lanjut. Oke. Konsep dasar dari Bollinger Band adalah bahwa Bollinger Band itu berbentuk garis yang ditarik di bagian dalam atau pada area sekitar struktur pergerakan harga. Indikator ini biasanya akan menunjukkan batas kenaikan atau penurunan suatu harga. Jadi dia kayak membentuk lorong. Oh iya, membentuk lorong gitu ya. Harga bergerak di antara lorong. Kalau mendekati lorong atas berarti memang harganya lagi di peak price. Kalau dia lagi bergerak di mendekati lorong yang bawah, itu berarti harganya sedang di low price. Hanya sebuah indikator saja. Sementara itu titik penting dari Bollinger Band terletak pada pergerakan harga rata-rata yang pada akhirnya menunjukkan tren utama dalam jangka menengah. Jadi biasanya di dalam lorong itu secara custom juga, bawaan juga itu sudah ada sebuah tren garis di tengah yang menjadi patokan harga rata-ratanya. Harga rata-rata dari harga tertinggi dan harga terendah dalam kurva lorong. Itu mengindikasikan tren utama ya untuk jangka menengah ya, bukan untuk jangka pendeknya. Jadi misalkan kalau kita melihat Bollinger Band ya, terus ada garis rata-rata di tengahnya itu, kalau harga itu di atas dari harga garis tengah itu, kecenderungan dia memang akan bergerak atas tren. Nah, kalau dia berada di bawah garis rata-rata itu, kecenderungan dia bergerak down tren. Oh begitu. Tinggal masalahnya kita padukan itu dengan moving average, sehingga kita bisa mendapat verifikasi lebih valid bahwa ini harga sebenarnya akan bergerak uptrend atau bergerak downtrend. Simpel sekali kok. Simple. Sangat simpel. Jadi saya ulangin lagi bahwa konsep dasar Bollinger Band adalah Bollinger Band itu berbentuk garis yang ditarik di bagian dalam ya.
atau pada area sekitar struktur pergerakan harga. Yang dimaksud itu yang lorong garis garis tengah ya. Indikator ini biasanya akan menunjukkan batas kenaikan atau batas penurunan suatu harga. Sementara itu titik penting dari Bollinger Band terletak pada pergerakan harga rata-rata yang pada akhirnya menunjukkan tren utama dalam jangka menengah. Bollinger Band memang tidak terlalu famous ya, jarang-jarang sih. Jarang ya orang Jarang. Tapi ada beberapa teman yang memang fanatik dengan ini karena memang lebih gampang. Kalau dia masuk di lorong, harga masuk di lorong, harga di atas harga rata-rata, berarti boleh baik, gampang-gampangannya gitu. Gampang-gampangannya gitu. Oke. Kalau performanya sih dari data yang ada mungkin nanti ditampilkan Mas Doan. Siap. Bahwa strategi tester report ini sudah bagus sekali ya. Bahwa ini secara data bisa memberikan relatif breakdown-nya tuh di atas 20%. Di atas 20%. Ini datanya nggak bisa saya baca detail karena ini memang harus dibaca bukan disampaikan, harus ditelok secara langsung. Ya baru kalau dilihat secara langsung nanti ada yang kurang paham boleh kontak saya. Iya. Kalau nggak gitu nggak kontak mereka. Kita harus kasih yang misteri biar kontak, biar tanya. Iya. Tetapi secara performance ini sangat bagus. Nanti Anda bisa lihat dari tempelan dari Screenshot itu ya. Screenshot ini yang akan ditampilkan oleh Mas Doan. Nggak usah diomongin sekarang Mas Doan. Nanti mereka nggak mau kontak saya. Udah jelas kabeh, nggak usah kontak Iya. Nganggur mana ya. Pokoknya nanti itu ditampilkan, silakan tanya langsung. Iya, kudu gitu. tanya. Iya. Tanya berarti anggap itu ngerti kabeh. Tahu-tahu tersesat di jalan. Kalau ada tanya. Oke. Nah, kelebihan dari BBMA itu mudah digunakan Mas Doan. Ya, Seperti sebelum-sebelumnya kita sampaikan bahwa simple is better ya. simple as better. Jadi nggak perlu pakai indikator yang rumit-rumit, angel-angel, nggak usah. Karena tradingnya harus fun, harus happy. Ya, Trading adalah momentum kegiatan berbisnis yang nggak membuat orang harusnya tertekan. betul. Semakin Anda tertekan ya semakin nggak karu-karuan dimakan. Iya. Kok ribet? Iya. Ya. Gak ribet. Betul. Kan teman punya istilah kiss. Iya. Keep it simple stupid. Nah, aku gak berani ngomong itu dari Mas Doan. Tidak banyak tahu, Iya. itu lebih baik. Kendel. Kendel. Nanti saya cerita. Ya, nanti saya ceritakan setelah saya sampaikan kelebihan. Kelebihan adalah satu mudah digunakan, dua banyak referensi strategis. Banyak referensi strategi. Iya, karena memang pada saat dia masuk di lorong itu ada di atas atau di bawah itu udah referensi strategi semua sebenarnya. Gitu. Jadi informasi-informasi yang ada yang kebaca dari indikator itu di lorongnya Betul. itu strategi semua. Sangat strategi semua. Pokoknya ini akurasinya tadi luar biasa. Tinggal kebiasaan saja membaca indikator. Dapat digunakan di mobile device. Itu yang penting. Tadi yang kita sudah omongin, tadi yang Mas Doan juga sudah bahas. Jadi nggak harus buka laptop, nggak harus buka desktop. Karena kan malas kita kalau misalnya kita sibuk terus otong-otong CPU gitu kan ya. Dikira maling, Om. Bakul. Jadi itu ya. Jadi ini kelebihannya. Sebelum saya cerita yang tadi yang satu tadi, ini saya juga harus sampaikan kekurangannya. Oh, Nggak boleh iya. kita ngomong kecap nomor satu. Oh, iya. Harus tetap kita sampaikan apa kelebihan dan apa kekurangan. Kekurangan dari aplikasi trading hack BBMA ini adalah satu, butuh kesabaran. Maksudnya kalau momennya nggak ada, ya sabar. Wis, toh. Sabar. Hari ini kalau nggak salah di WA grupnya MIDI Academy saya menyampaikan itu bahwa ilmu dari market hari ini adalah ini 3 poin bawahnya adalah sabar. Kunci. Ya, guru saya berusaha nggak usah santai aja. Sabar adalah kunci. Kalau momennya nggak ada, ya ojo masuk, santai aja. Kecuali Anda memang agresif dan Anda trading dengan konsep scalping, ya. Dan bantalannya besar. Ada keseruan tapi ada resiko, ya. Kan kita sampaikan
sampaikan bagi yang teman-teman yang apa ya, yang sih belajar, sih melatih nyali, masih wait and see dengan kondisi market. Jadi yang harus utama adalah sabar. Sabar, pokoknya sabar. Ini nanti saya juga cerita, ada salah satu klien kita mungkin bukan nggak sadar dia nggak sabar, cuman dia karena saking merasa asiknya bisnis ini, wah biasanya Mas Doan pada saat saya memandu dulu entry market sehari paling kita ya 1-3 ronde lah ya. Kemarin tanggal 1 Februari izin mau trading mandiri, monggo kalau sudah merasa yakin kan. Wah, kok kaget aku Mas Doan. 23 ronde men. 23 berikutnya 10 ronde. Pokoknya luar biasa di atas rata-rata kita indoor market secara komunal. Luar biasa. Tapi hasilnya juga dia merasakan luar biasa juga ternyata. Kalau kita berantem banyak ronde ternyata seru juga. Seru juga. Selama memang tetap acuannya memang dari live review yang sering kita update. Ya, dia tetap mengacu ke situ. Market ini secara makro akan bergerak kemana, jadi dia ikutin aja. Jadi tetap meskipun agresif tapi tetap harus sesuai dengan rule. Betul. Dalam andai kata pada saat dia in terus marketnya bounce atau pull, kan itu hanya sesaat. Karena arahnya udah jelas, ini arahnya ke sini nih. Arahnya downtrend ya, dia harus banyak sell saja. Iya. Kalau kita referensi arahnya longnya uptrend ya, banyakin buy-nya. Seperti itu. Terus kekurangan berikutnya adalah butuh validasi indikator lain sebagai konfirmasi. Oh, berarti harus ada tambahan dari indikator lain supaya lebih valid lagi informasi. Mungkin kalau mau bodong-bodongan dengan Bollinger Band aja, insya Allah ya bisa juga. Cuman mungkin lebih valid lagi, lebih oke lagi, lebih yakin lagi kalau ada dukungan konfirmasi dari indikator lain. Ini kita gabungkan dengan moving average. Oh, itu alasannya kenapa indikator ini BBMA jadinya BBMA ini. Jadi BBMA. Karena sebenarnya kalau dengan Bollinger Band saja, selama harga itu di atas harga garis rata-rata, ya dia biasanya up. Kalau dia di bawah garis rata-rata, kemungkinan dia akan down. Simple. Tapi untuk supaya lebih yakin lagi, harus terkombinasi dengan indikator yang lain. Dalam hal ini kita pakai moving average. Kenapa Bollinger Band ini dikawinkan sama moving average? Karena moving average lebih gampang. Oh iya. Dan dia berbentuk sama. Berbentuk tarikan garis rata-rata juga. Rata-rata kan? Ya. Gitu. Jadi hampir sama. Jadi ngelihatnya di dalam satu platform Masterworks sama Bollinger Band ada di Windows yang sama dengan moving average. Gitu. Jadi itu alasannya. Soalnya kalau bertolak belakang nanti malah bingung. Ya. Yang satunya mengkonfirmasi buy, yang satunya mengkonfirmasi sell. Ya. Akhirnya apa? Nggak situ trading. bingung. Nah, terus di Trading Hack ini itu ada setting standarnya, Mas. Oh iya. Setting standar yang didasarkan dari riset kita. Wow. Itu nanti mau disimpan atau Nanti mau tempelkan saja. Waduh, sebuah rahasia yang akan kembali terungkap. Nanti ditempelkan saja bahwa setting yang sesuai dengan riset kita itu ini. Yang ini. Jadi setting moving average-nya seperti apa, setting BBMA-nya, Bollinger Band-nya seperti apa. Itu ada semua. Di sini ada semua asli. Ono kabeh. Karena tinggal diaplikasikan aja di ininya di Android mereka masing-masing atau di device mereka masing-masing. Iya. Itu pasti akan saya tampilkan. Tapi dengan syarat subscribe, like dan share. Nah, jangan disimpan sendiri ilmunya, Bos. Share sebanyak-banyaknya. Orang yang punya aja nge-share gratis, teman-teman nggak mau nge-share. Ya, jadi ada settingan yang menurut kami adalah settingan yang paling pas. Iya. Moving average itu kan bisa jadi dia 20, 50, 25, suka-suka kan. Iya. Namanya ini sudah kita riset cukup lama bahwa yang paling pas untuk mendampingi Bollinger Band itu settingan EMA-nya ini. Di settingan EMA ini. Aduh, berarti tinggal masukin angkanya, selesai aplikasikan dalam trading Anda. Waduh, jadi setting BBMA-nya angkanya pas, setting BMA-nya pas, insya Allah itu akan memberikan informasi dengan kinerja yang luar biasa.
tak simpan sendiri aja, nggak usah tak bagikan. Ya, nggak usah. Harus dibagikan. Gratis lah. Ya, jadi seperti itu, ya Mas Gawan, bahwa ini nanti endingnya, kan setelah kita dapat referensi dari banyak dari indikator tadi, tentunya kan kita harus mempelajari how to entry-nya. Nah, iya, how to entry. Karena pada dasarnya Bollinger Band moving average memang indikator trading hack yang sebenarnya memberikan trigger kita untuk in market. Kapan untuk entry? Kapan untuk entry? Itu saja. Ya. Jadi di Bollinger Band tadi saya mohon maaf nanti kapan-kapan kita memang akan bikin sebuah konten dengan supaya kita bisa tarik garis atau enggak bisa harus di studio itu nggak bisa di outdoor. Iya benar. Harus studio, karena kita memang di studio. Ya kan nggak apa-apa, nanti akan ditempelkan juga oleh Mas Doan sebagai referensi ya. Tadi adalah setting, ini adalah how to entry-nya. Jadi kita sama-sama lihat tahu Bollinger Band itu adalah ada dua lorong ya, lorong. Ada atas dan bawah. Di tengahnya ada garis rata-rata. Ya. Ini ada garis rata-rata. Nah, biasanya kecenderungannya Bollinger Band ini kalau harga sudah out dari garis atas, ya, terus dia kembali masuk ke dalam lagi, ya. Nah, itu harus kita lihat moving average-nya. Kalau moving average-nya juga cenderung memberikan indikasi bearish, berarti kita boleh sell. Oke. Itu fungsinya ada. Ya, itu untuk konfirmasi validasinya. Jadi pada saat harga out dari garis atas, Bollinger Band kan, out nih kan, terus dia masuk lagi. Ya. Pada saat dia masuk, ya, oke, konfirmasikan dengan moving average. Kalau moving average memang indikasinya dia bearish juga, ya, kita boleh sell. Oke. Kita boleh sell. Rulesnya itu ya. Itu rules utamanya. Ya. Sama dengan pada saat dia harga menembus garis bawah Bollinger Band, ya, dia bond, ya. Nah, biasanya bond orang kan ragu-ragu nih, ini bondnya lanjut enggak nih? Iya. Kan bisa jadi dia bond out lagi, dia. Pada saat dia bond out lagi, amati saja moving average-nya, bond out lagi. Pada saat moving average-nya sudah membentuk golden cross, istilahnya kan, kalau ke wave namanya dead cross, ini golden cross. Pada saat dia indikasinya adalah bullish, kita boleh hanya memadukan itu saja. Gampang loh, gampang, sangat gampang. Kalau kita dari nanti yang akan ditempelkan oleh Mas Doan itu kelihatan sekali bahwa pada saat harga sudah menembus garis atas daripada Bollinger Band, ya kan, menembus nih, itu kita konfirmasikan dengan moving average-nya. Pada saat moving average-nya ini sudah membentuk dead cross-nya, ya, berarti kecenderungan memang dia bearish. Udah, kita boleh entry sell. Berikutnya adalah hasilnya adalah memang dia begitu entry sell ya dia jatuh banget. Pada saat dia harga out dari Bollinger Band yang bawah, dia bounce, ya, begitu bounce, lihat moving average-nya, cenderungannya dia memang sudah berbentuk golden cross juga, kita boleh buy. Ya itu konfirmasinya di situ ya. Gampang sekali. Hanya kebiasaan. Mungkin kalau pertama mungkin waduh, ya, latihan aja terus, amati terus. Ini adalah salah satu pilihan dari trading head yang sudah banyak kita sampaikan. Ya. Hanya masalahnya kita suka yang mana, mau LBO, mau Fibo stop, emas stop, DWMA. Nanti mungkin juga kita akan singgung sedikit double CCI. Jadi biar praktis saja ya. Ya. Jadi itu Mas Doan, saya kira hanya sampai di situ sebenarnya, memang dari proses awalnya, terus kita dapatkan settingannya, terus kita dapatkan sinyal-sinyal Bollinger Band dan moving average-nya, ya udah kita bisa entry market. Ya. Segampang itu yang dibutuhkan cuman konsisten dalam latihan, ya, dan juga sabar. Dan juga ini time frame-nya time frame menengah, nggak bisa lu bikin long. Oke, time frame-nya menengah. Biasanya orang trading Bollinger Band ini
biasanya tempelnya ya di 30 sampai 1 jam. Oke. Nah emang kalau terlalu long daily kayaknya suwe. Nggak ke trigger Nggak membumbung. nggak membumbung. Memang dia harga kan juga lu pakai 30 lumayan. Kalau ada yang lebih berani lagi yang pakai 15 bu, lebih cepat, lebih banyak dia lebih banyak. Berarti nggak apa-apa scalpingan, yang penting sesuai rules. Nah betul. Iya. Tapi bukan teori yang salah. Selama scalpingnya didasari oleh ilmu nggak masalah. Nggak asal bicep. Itu kayak teman-teman di Bali itu dengan baisel. Apa beli? Baisel. Timbang main ceki ya main kiai. Lalu beli di Bali. Itu Mas Doan. Itu adalah resume kita untuk Bullinger Brands Moving average. Ternyata ini jauh lebih simpel mas. Kan kita selalu menampilkan yang lebih simpel. Iya. CCI nanti double CCI itu jauh lebih simpel. Jauh lebih simpel lagi. Jauh lebih simpel. Karena dia hanya single indikator. Loh, berarti ini ilmunya Guswan ini terbalik sama yang biasanya ada. Kalau yang biasanya itu kalau sekolah itu dari yang simple naik yang lebih ini kompleks, lebih rumit, lebih ribet, lebih advance. Nah, tapi kalau enggak, dari yang pertamanya agak ribet, semakin ke belakang kok semakin mudah ya. Gampang. Gue iso uang trading sampai merem. Teni terus mas. Ya, tunggu terus sampai suatu saat nantinya sudah tidak pakai apa-apa lagi, tinggal merem tok langsung. Saya coba pakai headset, hubungkan dengan laptop, saya bilang bye. Tapi larang, nggak murah itu. Jadi Mas Doan, teman-teman mungkin yang belum terlalu paham, boleh kontak aja. Bebas ya? Bebas. On call 24 jam. Call 24 jam. Mengabdi untuk pemberdayaan forex trading bisnis yang baik dan benar. Ingat ya, saat ini banyak sekali rumor bahwa efek dari beberapa oknum yang yang nemplok Ya, lempung ke muka kita ini luar biasa efeknya. Sebuah industri, sebuah nama forex dimodifikasi hanya untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dibikin sistem apalah kayak Macam-macam lah, MLM lah, inilah, robot apalah. Saya pikir kalau robotnya bener nggak masalah. Kalau misalnya robotnya itu hanya kedok saja ya, untuk sebuah money game, sebuah skema ponzi, itu yang nggak benar. Itu mencoreng nama industri kita, dan kita akhirnya jadi ngap juga. Karena harus menjelaskan ini satu-satu ke teman-teman, karena mau nggak mau teman-teman yang awam kan pasti bertanya-tanya, kipi. Iya. Lumayan capek kemarin saya juga menanggapi beberapa pertanyaan dan komentar teman-teman. Karena kita harus tetap memberikan rasa yakin dan aman ke mereka. Enggak, kita bukan itu. Kita pure adalah education broker yang berharap semua klien teredukasi dengan baik dan benar. Betul sekali. Jangan percaya sama yang namanya too good to be true. Istilahnya keren-keren. Kalau sesuatu yang kita dengar itu terlalu bagus, terlalu muluk-muluk, terlalu indah-indah, jadi percaya. Karena itu biasanya lama-lama juga jeblok. Nah, kayak Om Gusti Wawan ini selain menyampaikan kelebihannya, ada kekurangan juga yang disampaikan. Nah, itu harus balance ya. Jangan bagus-bagusnya tok ya. Nggak bicara trading forex itu adalah bisnis yang pasti untung. Ya. Bisnis trading forex adalah sebuah bisnis. You berdagang. Ada resiko profit, ada resiko loss. Fine. Tinggalkan kita harus belajar bagaimana meminimalisasi, mereduksi resiko kerugian itu ya, dengan ilmu, dengan belajar, dengan latihan dan lain-lain. Betul itu. Kalau ada orang bilang trading pasti profit, pasti untung, wah suruh jual tanah tetangganya saja, ya suruh trading sendiri. Kira-kira gitu. Oke, ini sedikit saya tambahkan ya, mumpung ketemu Mas Doan ini waktunya luar biasa nih. Kebetulan juga nanti saya juga harus kabur Mas Doan, ada yang kangen di Bandung. Ini double CCI. Teman-teman nanti Mas Doan mungkin nanti bisa sedikit tampilkan juga CCI lah. Iya, nanti CCI itu gampang soalnya ya.
indikator bawaan CCI itu kita ada riset juga yang menghasilkan trading namanya double CCI. Double CCI. CCI itu hanya dibatasi dengan plus 100 minus 100. Oke. Ya. Ada batasan kayak stokastik itu kan 80 dan 20. Ini plus 100 dan minus 100. Bagaimana cara memanfaatkan indikator CCI dengan konsep double CCI tadi? Kalau harga out dari 100 ya, masuk lagi, Ya. boleh sell nggak? Gimana itu? Boleh apa enggak? Boleh, Boleh. tapi ini nggak valid. Belum valid. Ya, ini nggak valid. Kalau dia out lagi, Ya. yang kedua membentuk kurva yang ujung gunung yang kedua, dia masuk lagi, baru kita boleh sell. Oh, begitu. Makanya dibilang double CCI. Dia out membentuk puncak, masuk lagi ke garis 100, out lagi dari garis 100, masuk lagi, baru kita boleh sell. Disitulah kita entry. Jadi pada saat dia out dan masuk pertama, bisa jadi yang agresif dia berani sell. Tapi lebih valid lagi pada saat dia out kedua masuk lagi baru sell. Karena Oke. kalau kita masuk di pullback yang pertama, berarti pada saat dia bounce lagi yang kedua dan dia pullback lagi, berarti kita ada kecenderungan pada saat dia bounce, bisa jadi kita sudah out dari market kedua, cut loss atau game. Iya, benar-benar sih. Tapi kalau sudah 2 kali dia masuk, 2 kali membentuk titik puncak atasnya, gunung atasnya, pada saat dia pullback yang kedua, ini lebih valid kita untuk sell posisi. Begitu juga dengan kebalikannya. Pada saat harga menembus garis minus 100 CCI ya, dia bounce, masuk lagi, boleh buy nggak? Boleh. Tapi ini belum valid menurut trading agent. Iya. Bagaimana validnya? Pada saat dia masuk lagi out dari garis minus 100 dan dia bounce lagi yang kedua, ini indikator yang lebih valid untuk entry posisi untuk buy. Gampang. Berarti tinggal nunggu ini kedua. Iya. Bounce kedua atau pullback kedua, Baru di situ kita bisa ambil posisi dari sini. buy atau sell. Gampang. Kalau itu nggak ketemu, yojo entry. Nah, kalau misalnya satu kali terus harganya 14 turun gitu ya wes Tunggu lagi. tunggu lagi. Tunggu lagi. Dan itu bisa dibuktikan kalau Anda buka MetaTrader, ya. Terus Anda aplikasikan indikator CCI. Anda lihat terus ke belakang, pasti kejadian, pasti kelihatan itu, pasti kelihatan. Kalau kita mau terus ke belakang, pasti kelihatan. Nggak mungkin tidak. Rulesnya seperti itu. Sayangnya saya tidak bisa menampilkan yang secara live ya. Nanti kapan-kapan kita video. Contoh nih, ini ada Mas Dowan ya. Nanti saya bantu tampilkan. Ada Mas Dowan. Ini contoh ini Mas Dowan. Dia out, masuk lagi. Ini boleh sell sebenarnya, boleh. Tapi kan kenyataannya dia nggak langsung jatuh lagi. Dia bounce lagi. Pada saat bounce ini mungkin kita sudah cut loss di sini. Iya. Kehilangan momen. Tapi pada saat dia out lagi dan dia masuk lagi, di sini kita boleh sell. Jatuh dia. Nih, harga juga jatuh. Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Sama dengan lah yang mungkin di sini nih. Ini ada menembus minus 100, masuk lagi menembus minus 100. Pada saat dia menembus pullback yang kedua, kita boleh buy. Masalah berapa poinnya Terserah. tergantung dari market kan. Tapi ini ada indikator yang sangat gampang diaplikasikan, sangat gampang sekali. Hanya tinggal lihat terus terjadi penembusan pertama, Iya. sabar dulu. Terjadi penembusan kedua, ya, baru dari situ kita bisa ambil posisi. Ya. Ada retest satu kali, ya, nah, retest keduanya itu baru kita ambil. Itu lebih valid. Lebih valid lagi. Banyak juga kan teman-teman mungkin
mungkin tidak dengan konsep double CCI. Jadi pada saat dia retest pertama dia udah enter 40 duluan. Padahal biasanya market tuh kayak teman-teman saya bilang zaman-zaman lawas, market tuh kayak anak motor. Hiper ngitur ngalor, hiper ngalor ngitul. Kayak anak motor nih. Jadi banyak orang kecelik gitu. Orang juga bilang kecelik gitu. Ketipu sesaat. Kenapa? Mereka tidak sabar menunggu momentumnya. Harusnya kan pada saat momentumnya pas dia entry ya insya Allah ya benar, nggak ketipu dia, nggak terjebak. Tapi kalau ya tadi gerusa-gerusu dikasih ya godaan sesaat, godaan setan. Godaan setan. Ono cewek lewat mesem-mesem dikit aja, mesem pertama. Begitu kita sudah nepsong sama dia, ternyata dia punya pacar. Iya, 3 blok kalau pacar. Kacau. Nah, kalau mesem sudah 2 kali, apalagi 3 kali, berarti dia nggak punya siapa-siapa. Lu boleh peluk dia. Alit itu. Gampang. Itu informasi yang valid. Itu gampang ya. Kayak ngono kira-kira. Tidak dipraktekin saya. Ternyata tidak ada yang senyum sama kita sampai 3 kali. Kok salah ngomong. Itu Mas Doan. Iya. Simpel itu. Simpel Jadi sekali. hari ini kita ada BBMA dan double CCI. Yes. Oke? Ya, kalau dipraktekkan sangat simpel. Sangat simpel. Sangat simpel dan membantu Anda untuk bisa lebih lebih produktif lah. Trading nggak ragu-ragu lagi, Ya. trading nggak takut-takut lagi. Betul. Karena ada dukungan konfirmasi dari trading. Sekali lagi ini supaya Anda lebih memperkuat, mempertajam dan menambah wawasan ilmunya. Ya. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit karena nggak punya penguasaan ilmunya nanti ya tadi mohon maaf terpengaruh dengan tawaran robot abal-abal Mas Doan. Kalau yang menawarkan robot ini benar-benar profesional, itu oke, fine saja. Saya setuju saja untuk membantu teman-teman yang mungkin nggak punya waktu untuk belajar dan yang lain. Ya, yang penting jangan sampai tergiur sama gitu-gitu. Ya. Karena sesuatu itu nggak ada yang namanya sempurna 100%. Cross check terus. Jangan sampai tergoda rayuan setan. Saya sering tergoda rayuan setan. Setan yang sangat memabukkan. Oke Mas Doan. Ya, terima kasih ya Om Gusti Wawan sudah kembali lagi memberikan ilmunya, memberikan trading hacks-nya. Dan ya kedepannya tetap akan ada trading hacks berikutnya. Masih ada SND. Iya. Masih ada SND. Masih banyak. Masih banyak lah. Ya, jadi selalu stay kita tune. update. Kalau stay tune juga. Jadi hasil konten produksinya Mas Doan. Subscribe ya, jangan lupa itu ada icon gambar lonceng itu ditekan. Jadi pada saat kita update video terbaru dari MIDI dari Om Gusti Wawan, teman-teman ini sudah akan mendapatkan notifikasinya langsung di HP. Jadi menjadi yang pertama kali mendapatkan rahasia-rahasia dari Om Gusti Wawan tentang ilmu trading. Gratis tapi powerful. Itu yang penting. Seharusnya nggak gratis. Berbayar. Kalau mau berbayar hubungi saya. Kalau mau gratis hubungi Gusta. Oke Mas Doan. Oke, terima kasih Om Gusti Wawan sudah kembali lagi hadir di kota Yogyakarta. Ya. Istimewa Yogyakarta. Ya. Sehat-sehat selalu Om Gusti Wawan. Ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Atau kalau misalnya malu untuk bertanya di komen, teman-teman bisa langsung japri. Nanti nomornya Om Gusti Wawan ini akan saya sertakan di deskripsi. Langsung japri aja beliaunya. Baik. Sing lanang gak saja japri sama itu aja. Iya. Nek sing lanang nek sing wedok video call aja. Video call. Iya. Kalau yang lanang japri, masalah dibalas atau enggak? Guyon ya. Ya. Terima kasih Om Gusti Wawan. Sehat-sehat selalu. Ya, matur suwun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy day, happy life, happy new year. Happy New Year.